untuk memberikan kami kelepasan, untuk memberikan kami kesembuhan, untuk memurnikan kami, menguatkan kami, menopang kami. Kami bersuka cita Tuhan. Umat-Mu di tempat ini bersuka cita dan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu dan pujian. Biarlah kiranya kasih-Mu melingkupi kami. Darah Yesus tutup bungkus kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur kita ada di minggu yang kedua. Nah, dalam minggu-minggu Natal ini, seperti firman Tuhan yang kemarin dikatakan, kiranya rumah ini, rumah doa, kados ini menjadi kesukaan bagi segala suku bangsa. Amin. Segala suku bangsa harus datang bertekuk lutut di dalam nama Tuhan. Dan hari ini sebelum kita akan menerima firman Tuhan, kami mengundang teman-teman kami yang bisa berbahasa Tionghoa boleh maju ke depan. Ya, nanti minggu depan nanti suku yang lain lagi. Ayo. Nah, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 6. Kita bangkit berdiri. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Hari ini temanya adalah Natal itu adalah berita sukacita. Amin, saudara. Jadi jangan sampai kita berpuluh tahun merayakan Natal, tapi berita Natal itu enggak kita alami atau tidak mengubahkan kita, atau kita hanya sibuk dengan liturgi, dengan pujian dan sebagainya, tapi kita enggak memaknai Natal itu sebenarnya kenapa Yesus lahir. Yuk kita baca Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. 1, 2 ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari
Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap separuh tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang peka, Raja Damai. Satu lagi ayatnya, satu lagi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Haleluya. Oh, jiwa saya bersorak-sorak, saudara. Seharusnya jiwa saudara, silakan duduk. Seharusnya jiwa saudara juga akan bersorak-sorak, mengerti kenapa ketika ada mulai kita merayakan perayaan Natal, ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena ada lampu kelip-kelip di sini, ning-nong, ya kan. Kemudian kita akan tampil dengan berbagai baju baru, barangkali dengan berbagai atraksi. Bagus, boleh saudara. Tetapi mari mengerti, Natal itu adalah berita sukacita bagi semua orang. Amin, saudara. Lukas 2 ayat 9 sampai dengan 14 dikatakan di situ. Bahkan di dalam Yesaya juga dikatakan, engkau telah memberikan sukacita dan sorak-sorai yang luar biasa. Ya. Alasan kelahiran Yesus di dunia ini adalah membawa berita sukacita bagi dunia. Kenapa, saudara? Karena sukacita sudah tidak ada lagi. Sukacita sudah hilang. Dengan banyaknya pergumulan, banyaknya persoalan, banyaknya sakit penyakit, banyaknya penderitaan akibat dosa. Coba lihat dulu kiri kanan. Adakah saudara akan temukan wajah-wajah yang ketat? Wajah-wajah yang murung? Lihat dulu, lihat dulu. Bilang, Natal itu sukacita, bro. Natal itu sukacita, ses. Amin, saudara. Iya. Saudara lihat di sini ya. Sekarang saudara, kita lihat saja dari segi keseharian. Ketika manusia lahir, dia nggak lahir langsung hahaha. Tapi dia nangis gimana, saudara? Ya kan? Kalau nggak nangis, dicubit sama bidannya, cepok, dipukul pantatnya supaya nangis. Kemudian mau mati, walaupun dia sudah sahur matua, ada tangisan nggak, saudara? Ada, saudara. Dari awal kehidupan manusia sampai akhir ada tangisan. Tapi saudara dengar ini. Kenapa Yesus lahir? Kenapa Allah harus menjelma menjadi manusia? Adalah untuk memulihkan kembali sukacita yang ada di surga bagi kita. Amin. Iya, saudaraku yang terkasih, sukacita tidak ada karena ada roh ketakutan yang melingkupi dunia dan manusia yang hidup di dalamnya. Ya. Kenapa ada roh ketakutan yang mencuri sukacita? Yang pertama kita akan lihat dalam Kejadian 3 ayat 10 ya. Yaitu ketakutan memenuhi manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Dan dunia adalah akibat dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudara, dia bersukacita dengan berbagai jenis hewan-hewan. Gak ada yang saling gigit hewan-hewannya, saudara. Ya. Bahkan ada menamai, inilah harimau, inilah
ular, inilah kerbau, inilah lembu, inilah sapi, semua. Dia bisa ngomong-ngomong, saudara, dengan sukacita. Tapi begitu mereka jatuh di dalam dosa, ayat itu berkata, Kejadian 3 ayat 10, maka takutlah mereka dan mereka sembunyi. Itu makanya kenapa Yesus lahir, untuk melepaskan kita dari ikatan dosa. Amin. Untuk menebus kita dari cengkraman iblis, dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Untuk itu dia lahir. Dia lahir untuk mati. Amin, saudara. Karena dosa membuat kita takut, membuat kita tidak bisa bersuka cita, saudara. Mencuri damai sejahteramu. Makanya saudara, ketika saudara sudah menerima baptisan, ketika saudara sudah mengikut Tuhan, seharusnya sukacita akan mengalir setiap hari dalam hidupmu. Tidak lagi diperhamba oleh dosa, tidak lagi diperhamba oleh ketakutan. Orang yang terima Tuhan, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, maka dia tidak akan takut akan apapun. Amin. Mau apapun, saudara. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kita tahu pada saat kita mengalami pergumulan sesulit apapun. Oh, saya suka sekali itu ketika dalam kitab Kejadian disebutkan itu. Ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan mereka ada di dalam Laut Merah, Laut Kolsom itu, saudara. Kiri kanannya ada gunung. Malaikat Tuhan membuka jalan mereka di depan. Tetapi malaikat Tuhan melihat, wah, itu kereta Firaun dan seluruh istananya sudah hampir mendekat. Dan ayat itu berkata, maka malaikat Tuhan gitu cepat-cepat langsung nutup di belakang. Sehingga mereka terhindar. Sehingga pasukan Firaun itu tenggelam di Laut Merah. Wah, saudaraku yang terkasih, perlindungan Tuhan itu bukan hanya di dalam alam nyata, di dalam alam tidak nyata juga. Makanya dikatakan segala sesuatu, segala roh, penguasa-penguasa di udara, di bumi, di bawah bumi, mau apa saja, tunduk di dalam nama Yesus. Amin. Tunduk di dalam nama Yesus. Natal berbicara. Natal berbicara. Allah itu yang jauh menjadi dekat. Kita bersyukur, saudara, karena kita mengerti ini. Seharusnya ketika ada perayaan Natal, jangan engkau tinggalkan Tuhan karena masalah perut. Jangan tinggalkan Tuhan karena masalahmu, masalah jabatan, masalah apa saja. Karena kamu akan kehilangan berkat yang luar biasa sampai kepada kekekalan. Kemudian yang kedua kita lihat dalam Zakaria 3 ayat 1, saudara. Ya. Iblis mencuri, iblislah yang mencuri sukacita dengan memberikan roh ketakutan, memberikan intimidasi, dengan memendakwa. Dalam Zakaria 3 ayat 1 ada imam besar Yosua sedang berdiri ingin membawa doa-doa bagi umatnya, saudara. Tetapi iblis berdiri di situ dan dia ngomong, lihat itu, bajunya itu kotor, penuh dengan dosa, gak layak dia menaikkan, gak layak dia melayani. Coba buka dulu ini, Zakaria 3 ayat 1. Jadi iblis, saudara, akan menghalangi sukacitamu untuk datang kepada Tuhan, menghalangi sukacitamu melayani Tuhan dengan bilang, kau tuh gak layak kau. Siapa kau? Gitu, saudara. Ya, yuk kita baca. Yuk, 1, 2 ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Ayat 2 kita lanjut ya. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat 3 ya. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Ayat 4. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Wow, saudara. Itulah Yesus yang lahir itu, saudara.
Sehingga akan menghancurkan intimidasi, dakwaan-dakwaan iblis, saudaraku. Sehingga sukacitamu untuk datang ke rumah Tuhan, sukacitamu untuk memuji Tuhan, sukacitamu untuk melayani Tuhan, sukacitamu dalam kehidupan sehari-hari dicurinya. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri. Apa yang dia curi? Salah satu roh sukacita. Saudara lihat, kalau roh sukacita diambil, saudara, semuanya akan berantakan. Kalau saudara, anak-anak kami, bapak dan ibu, engkau keluar dari rumah lagi berantem, lagi tidak ada sukacita, saya yakin pasti ada yang ketinggalan setidaknya. Pasti engkau akan lupa sesuatu. Pasti sepanjang hari itu juga, saudara, engkau nggak nyaman melakukan pekerjaan, nggak bisa konsentrasi. Betul apa betul? Betul. Harus betul. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, Allah harus turun ke dunia untuk menjadi manusia, karena yang mau dipulihkan sukacitanya, yang mau ditebus dosanya adalah manusia. Sehingga saudara kan bisa mempertanggungjawabkan iman saudara. Masa manusia, Allah itu jadi manusia? Sampaikan, karena saya yang mau ditebus dengan darah Yesus, sukacitaku yang ditebus, sukacitaku mau dipulihkan Tuhan, maka Allah harus menjadi manusia. Amin. Ya saudara, karena kita itu berharga di mata Tuhan. Karena tadi seperti imam itu, dia memakai pakaian yang kotor, yang rusak, yang tidak layak kita berdiri di hadapan Tuhan. Tapi saudara, dengan darah Yesus, dia menguduskan kita, dia membenarkan kita, sehingga memulihkan sukacita kita. Allah harus turun ke dunia untuk menebus dosa, menghancurkan iblis dan kerajaannya tadi. Dua hal tadi itu yang mencuri sukacita kita, yang mencuri damai sejahtera kita. Amin, saudara. Bisa kasih senyum kiri kanan. Gak bisa senyum pakai masker, kelihatan dari matamu bersukacita. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa harus dipulihkan sukacita? Karena kalau tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan, sebenarnya ketakutan yang ada. Ya, takut, akibat takut akan membuat orang akan terus-menerus hidup dalam perhambaan dosa. Ya, saya baca dalam Kejadian 18 ayat 12 sampai 15. Karena Sarah takut untuk mengatakan yang benar, ya, jadi pada waktu itu malaikat Tuhan ngomong kepada Abraham, nanti tahun depan pada waktu yang sama istrimu sudah melahirkan anak. Sarah itu ngintip dari luar, dia tertawa. Kemudian Tuhan bicara kepada Abraham, kenapa dia ketawa? Padahal Tuhan ngomong sama Abraham, tapi kelihatan yang dibalik tirai, ya kan? Terus dia bilang, aku nggak tertawa. Nah, kenapa? Karena takut. Saudara, karena takut Sarah berbohong. Bukankah gitu juga kita? Karena takut engkau bohong, saudara, enggak berkata benar, ya. Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 3, Abraham juga berbohong karena takut. Dia pikir ketika dia pergi ke Mesir, ketika dia jumpa Abimelek, ada 2 kali ini peristiwa, istrinya cantik. Dia takut mati, karena takut mati, saudara. Suaminya takut mati. Dia nggak ngakui, ini istriku. Ya, saudara. Abraham bohong sampai 2 kali. Ini saudaraku, nggak istriku. Kalau dia istri zaman sekarang mungkin ditarik mungkin hidungnya atau kupingnya. Pasti kita marah kan? Apanya kawan ini? Dianggapnya pelawak saudaranya, bukannya bininya, istrinya. Gimana Ibu Cibo, marah nggak kira-kira? Iya kan? Ya. Takut membuat kita akan hidup dalam perhambaan dosa. Padahal kita tahu, saudara, kalau kita hidup terus dengan berbohong, ya, itu bapak kita siapa? Iblis. Dan kita nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Karena karakter Tuhan adalah kejujuran, berkata yang benar. Terus kita lihat berikut lagi, 1 Samuel 28 ayat 1 sampai dengan 25. Akibat takut, ya, Saul itu pergi ke pemanggil arwah, ke dukun. Karena dia takut pada waktu itu Samuel tuh Saul maksudnya. Saul pergi ke pemanggil arwah atau dukun karena pada waktu itu Samuel sudah mati. Gak ada lagi yang menasihati dia, gak ada lagi yang bawa dalam doa. Makanya sangat penting, saudara,
Saudara juga punya iman, walaupun ada mentormu, walaupun ada gembalamu, engkau sendiri harus punya iman, saudara. Jangan tergantung sama orang, amin. Nah ini celakanya seperti Saul ini. Ketika Samuel mati, banyak tentara ingin menyerang dia, saudara. Udah nggak tahu. Dia tahu bahwa jawaban itu dari doa, perlindungan itu dari Tuhan. Akhirnya saudara, karena kita mengerti bahwa ketika Saul itu tidak memelihara hadirat Tuhan, ada ayat yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Roh Allah meninggalkan Saul. Roh Allah meninggalkan Saul, ya, hadirat Allah meninggalkan Saul. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat sekarang, kenapa ada orang akhirnya membuat ada penjaga rumahnya, ya kan? Ada kalau mau merantau, kasih sesuatu di pinggangnya, kasih sesuatu di dompetnya, kasih apa? Kenapa? Takut mati kan? Nanti supaya orang jangan bunuh kau nakku di perantauan, supaya bagus rezekimu nakku, kan gitu kan? Kenapa? Karena takut. Nah saudara, kita harus lepas dari itu, ya. Natal berbicara Tuhan mau mengangkat segala ketakutanmu dan menggantikannya dengan sukacita. Nah, Allah harus lahir sebagai manusia untuk mengembalikan sukacita surgawi. Maka kita akan lihat saudaraku, Lukas 1 ayat 20 ayat 30, ketika malaikat Tuhan ngomong kepada Maria ibunya Yesus, yang pertama dia katakan apa saudara? Jangan takut. Hai Maria, jangan takut. Kemudian di dalam Matius 1 ayat 20, malaikat itu ngomong kepada Yusuf dalam mimpi dan juga berkata, Yusuf jangan takut ngambil Maria. Maria itu bukan berselingkuh, tetapi roh Allah yang maha tinggi, ada benih ilahi, dan dia akan disebut Yesus juru selamat. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini kelahiran Yesus adalah memulihkan sukacita pertama itu di dalam keluarga. Amin. Keluarga saudara, papa dan mama. Sukacita mama itu harus dipulihkan. Bilang dulu kepada istrimu yang ada duduk di sampingnya istrinya, sukacita mama harus dipulihkan. Bilang dulu. Kemudian sukacita papa juga harus dipulihkan. Ayo ngomong. Siapa yang punya papanya di sampingnya? Ya. Kenapa saudara? Kalau papa mama bersukacita, tidak ada piring terbang. Anak-anak juga pasti sukacita, betul? Pasti tidak marah-marah, nggak sungut-sungut. Papa mama sukacita, anak-anak pasti suka. Roh itu transfer saudara. Kalau saudara juga marah-marah, roh itu transfer nggak? Hah? Transfer. Nah, jadi saudara, Natal berbicara, Tuhan ngomong kepada Maria, kepada Yusuf, pulihkan sukacita, buang segala ketakutanmu. Karena itu membuat kita tidak maksimal dalam hidup. Ketakutan membuat kita menjadi salah dalam memilih. Ketakutan membuat kita akhirnya ada Allah yang lain yang kita sembah. Ketakutan membuat kita hidup dalam dosa, membuat tidak maksimal pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ya. Kemudian kita lihat yang kedua, dalam kisah kelahiran Yesus ada tadi pujian tadi kan, gembala yang di padang menjaga dombanya. Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Di situ saudara, ketika malaikat Tuhan turun, surga terbuka. Dikatakan ada paduan suara malaikat Tuhan, mereka menyaksikan itu oleh para malaikat. Dan mereka menyanyikan Gloria in excelsis, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemudian mereka berkata, malaikat itu berkata kepada gembala apa? Hai gembala, jangan takut. Apa maksudnya ini? Bahwa sukacita harus dipulihkan di dunia kerja. Gembala-gembala itu ketika didatangi kabar sukacita itu, mereka sedang ngapain saudara? Sedang menggembalakan domba, sedang bekerja. Sukacita harus ada di dunia kerja. Amin. Maka
Makanya sangat baik kalau ada persekutuan-persekutuan di dalam lingkungan kerja kita. Gitu saudara. Pegawai yang bersukacita pasti akan mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dengan tingkat kesalahan yang rendah. Betul nggak saudara? Ya, S2 saya menyelidiki saudara, melakukan eksperimen, yaitu di satu pabrik saudara, yaitu dengan melihat tingkat kelelahan mereka dan tingkat kejenuhan mereka, artinya sudah nggak ada sukacita. Maka di situ dikatakan tingkat kesalahannya sangat banyak. Ibu-ibu atau anak-anak, ketika engkau bersungut-sungut ada di dunia sekolah, pasti pada waktu disuruh gurunya nulis, saudara tulis ya kan? Kertas itu bisa waktu dihapus sobek. Ya kan, anak-anak kami, bapak-bapak juga, ya kan, kalau engkau marah-marah di dunia kerja, wah, bawa kendaraan bisa balap-balap, bisa celaka, saudara. Tingkat kesalahannya tinggi. Kemudian kita lihat dalam Matius 2 ayat 9 sampai 12, saudara. Ada Majus. Majus itu adalah orang yang pintar, saudara. Orang yang pemimpin-pemimpin, raja-raja disebutkan. Dan mereka bukan mengenal Tuhan, saudara. Karena dikatakan ada Majus dari negeri yang jauh, dari timur yang jauh, saudara. Mereka melihat terang itu dan mereka berbulan-bulan untuk datang menyembah kepada Yesus, saudara. Dan Matius 2 ayat 9 sampai dengan 12. Apa yang disebutkan? Maka mereka bersukacita, saudara. Datang sujud menyembah kepada Yesus. Mereka mengeluarkan yang terbaik kepada Tuhan. Emas, kemenyan, dan mur. Dan perjalanannya, bayar harganya, waktunya, saudara. Apa maksudnya ini, saudara? Sukacita harus dipulihkan di antara para pemimpin. Sukacita harus ada di pemimpin kita, Bapak Jokowi, di gubernur kita, di bupati kita, di wali kota kita, di kepala desa kita, di lurah kita. Artinya itulah yang membuat maka dikatakan joy to the world. Bahwa Natal itu berbicara, hai dunia, siapapun engkau perlu Yesus. Ya, sukacita dipulihkan di antara para pemimpin, di antara raja, Majus, dan di seluruh dunia. Itulah Natal, saudara. Ya. Nah, Yesaya 9 ayat 2 seperti yang sudah kita baca tadi disebutkan, ya. Ini adalah nubuatan kepada Yesaya, dikatakan gini, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Setiap orang bersorak-sorak di waktu seperti di waktu membagi jarahan, membagi-bagi jarahan. Saudara pernah lihat orang yang sedang panen, saudara? Itu sangat kelihatan kali kalau di daerah Tanah Karo itu. Ada pesta namanya guru-guru Aron, ya. Nah itu kalau mereka sedang panen, saudara, itu dari rumah ke rumah itu, wah, makan bersukacita di kampung itu semua, saudara. Kira-kira seperti itulah maksudnya sukacita yang Tuhan berikan kepada kita dengan kehadiran Tuhan. Bahwa sukacita itu meluap-luap yang dunia tidak bisa beli, saudara. Sukacita yang, wah, luar biasa, saudara. Ya. Nah, Yesaya 9 ayat 3 dikatakan apa? Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jadi kehadiran Yesus, maka dikatakan sebab seorang anak telah lahir bagi kita, ya. Kelahiran Yesus mematahkan segala kuk yang menekan engkau. Segala gandar yang ada di atas bahumu sehingga engkau hanya melihat begini, saudara. Gak bisa tegak, gak bisa memuji Tuhan. Waduh, sakit di sini. Coba pijit dulu kiri kananmu. Intinya, aduh, capek, saudara. Letih, lesu, seperti ada beban 10 kilo, saudara. Makanya dikatakan lanjut ayat itu, ayat 5, 6, 7. Sebab seorang anak telah lahir. Itu, saudara, kenapa Allah harus lahir, ya. Hanya di dalam nama Yesus yang bisa dipatahkan itu. Mau belenggu apa saja, amin. Belenggu ketidakadilan, belenggu penipuan,
belenggu sakit penyakit, masalah atau apa saja, ya. Natal adalah berita sukacita, ada Allah yang mengangkat intimidasi setan, tekanan akibat iblis dan dosa, saudara, ya. Natal adalah berita sukacita bahwa ada Allah yang sumber sukacita yang sejati, yang hanya bisa dimiliki saat orang itu menerima Yesus lahir dan bertambah besar dan memimpin kehidupannya. Kita baca 1 Tawarikh 16 ayat 27. 1-2 ya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada. Jadi saudara, gak usah sporing, lari saja kepada Tuhan. Amin. Sukacitamu harus dipulihkan, saudara. Dan itu dikatakan hanya ada di tempatnya, di dalam nama Yesus, ada di bait Tuhan, di hadirat Tuhan. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 dikatakan, Yesus yang lahir itu dikatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah yang lahir itu, yaitu dalam manusia Yesus, itu bukan bayi biasa saja, tapi punya pemerintahan kerajaan yang kekal, yang memegang kehidupan kita dari awal sampai dengan akhir, yang memegang alam semesta ini, yang menaklukkan segala kuasa, apapun itu di dalam namanya. Itu Yesus yang lahir itu, saudara. Itulah makanya seharusnya umat Kristen, orang yang ngerti ini akan bersukacita, saudara. Karena dikatakan namanya disebut apa? Penasehat ajaib. Ya, hikmat, sumber hikmat kita dalam apapun, dia penasehat yang ajaib. Engkau bingung menghadapi istrimu, bingung menghadapi anakmu, menghadapi suamimu, minta penasehat ajaib, yaitu Yesus. Makanya saya selalu katakan, jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan doa, baca firman dan ibadah. Karena hikmat yang benar daripada Tuhan. Dan dikatakan namanya disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Perkasa berbicara apa, saudara? Perlindungan dan pertolongan itu yang sempurna di dalam Tuhan saja. Kita juga akan mencari tentara yang perkasa bila roh Allah memenuhi kita, hadiratnya selalu ada dalam kita. Amin. Ya, sebab itu jaga hadirat Tuhan. Jangan main-main lagi dalam dosa, saudara. Jangan kembali lagi dalam hidup yang lama. Ya, Raja damai. Jadi perselisihan, pertengkaran hanya bisa diselesaikan di dalam nama Yesus. Hadirkan Tuhan dalam sesulit apapun, saudara. Seperti saya pernah kasih kesaksian, saudara. Ada keluarga, ketika mereka dalam satu puncak rumah tangga yang membuat mereka harus mengambil keputusan yang luar biasa dalam hidup mereka. Di situ ada pengacara, di situ ada tentara, di situ ada mertua, ada semua-semuanya. Tinggal putus, pisah. Saya hanya datang pada waktu itu, saya katakan, hadirkan Tuhan. Dan rumah tangga itu dipulihkan sampai sekarang. Amin. Raja damai itu hanya di dalam nama Yesus. Engkau sedang berselisih, minta Yesus jamah tuh hatinya tuh. Siapa yang kerjakan? Bukan polisi, bukan tentara, bukan pengacara, bukan pengadilan. Yesus yang lahir itu. Karena namanya Raja damai, ya. Dikatakan damai sejahtera tidak berkesudahan. Nah, saudaraku yang terkasih, bila sukacita sudah dipulihkan dalam kita, mari kita akan lihat berkat ini, ya. 1 Samuel 2 ayat 1, ya. Sukacita dalam Tuhan yang memenuhi hidupku dan hidupmu, itu akan menarik berkat Tuhan atas hidupmu. Hana, kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal 1, dikatakan pada waktu itu dia berdoa berjam-jam, saudara. Dan doanya itu disebutkan dalam 1 Samuel pasal 2, saudara. Coba kita baca 1 Samuel 2 ayat 1. Samuel yang akan baca. Ayo Samuel. 1 Samuel 2 ayat 1. Lalu berdoalah anak, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Nah, saudaraku, kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 1, bertahun-tahun dia dimadu oleh suaminya, ya. Tiap hari pergi ke rumah Tuhan, iya, sama-sama pergi dengan madunya, pergi ke rumah Tuhan, tapi nggak dijawab Tuhan, nggak dibukakan Tuhan kandungannya. Sampai pada waktu itu,
Dia berdiri ngambil komitmen dan doanya ini ayat 1. Dia bersukaria dan katakan, Tuhan Engkau yang memegang hidupku, Engkau yang melakukan semuanya. Ayat itu berkata, Engkau yang menolong aku, ada sukacita. Maka kita akan lihat, mengerti. Tahun depannya Samuel lahir. Amin. Pada waktu dia bersungut-sungut ke rumah Tuhan juga, tapi nggak ada sukacita, nggak turun berkat Tuhan. Amin, saudara. Nggak turun berkat Tuhan. Ya. Nah kemudian Yunus 4 ayat 6. Ketika Yunus pada waktu itu sedang ngomel-ngomel, tiba-tiba turun, apa itu namanya, Tuhan memberikan daun jarak menutupi dia, menarik berkat atas dia. Kemudian 2 Tawari 29 ayat 36. Coba kita baca ini. Bahkan dikatakan tak disangka-sangka. Wah, itu luar biasa. Aku suka itu. Berkat pertolongan yang Tuhan berikan gak disangka-sangka kalau saudara sukacita. Amin, saudara. Saudara pernah lihat kalau misalnya ada dealer mobil, mukanya mutung, gak ada yang mau beli. Tapi kalau dia sukacita, ini tadinya hanya pengen lihat-lihat aja, pasti jadi beli. Gak nyangka-nyangka. Yuk kita baca ini. Yuk. 1, 2 ya. Hizkia dan seluruh rakyat bersukacita akan apa yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa itu, karena hal itu terjadi dengan, wah saudara, kalau kita baca kisah ini, bagaimana mereka memulihkan ibadah mereka di rumah Tuhan, dan itu menjadi sukacita, dan wah mereka katakan gak disangka-sangka. Sukacita dalam Tuhan itu menarik berkat Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Ya, saudara. Berikutnya kita lihat Mazmur 16 ayat 9. Yuk kita baca. Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Amin. Banyak tulisan Raja Daud berkata, ketika dia sudah memuji menyembah Tuhan, maka dia katakan, sekarang Tuhan, aku mau membaringkan diriku dan tidur. Sukacita dalam Tuhan membuat tubuh kita ini rileks, saudara. Rileks. Sehingga kita ada tentram. Walaupun banyak pergumulan, persoalan, kita bisa tidur nyenyak. Tubuh kita itu tentram, saudara. Amin, saudara. Cenut-cenut hilang. Jadi saudara, gak ada yang lain. Kalau engkau gak bisa tidur nyenyak, mari memuji Tuhan. Pasti bisa tidur. Kita lihat yang berikutnya. 2 Tawari 20 ayat 27. Sukacita membawa kemenangan atas musuh-musuh. Musuh jasmani, musuh rohani, apapun itu saudara. Sukacita. Ya. Kita baca 2 Tawari 20 ayat 27. Silakan. 1, 2 ya. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita, karena saudara, sukacitamu membuatkan surga itu juga turun, saudara. Amin. Menolong dalam segala. Tapi kalau kita marungut-ungut, bersungut-sungut, apa itu namanya bahasa Niasnya? Muka ke ya. Wah, orang pun susah mau nolongnya, saudara. Tapi kalau dilihatnya wajah saudara seperti malaikat, karena sukacita itu akan terpancar. Nanti kita akan lihat dari matamu, dari wajahmu. Wah, itu menarik berkat. Jadi nggak usah pakai jimat untuk orang melihat saudara dia tunduk. Karena saya pernah jumpa itu, saudara. Jangan ya. Kalau engkau punya jimat yang lain, berkat firman Tuhan ini nggak turun atasmu. Ya. Nah, kemudian kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Coba kita baca. Sukacita akan menarik jawaban doa atas hidupmu. Ya, jadi nggak ada sungut-sungut. Sungut-sungut nggak membuat jawaban doa, makin stres, saudara. Sungut-sungut membuat engkau menjadi semakin jengkel. Ya, doa nggak terjawab. Yuk kita baca ini. 1, 2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Untuk itu Tuhan Yesus lahir bagi kita. Amin.
Supaya hati kita penuh sukacita dan menarik jawaban doa. Jadi di dalam Tuhan itu ada kepastian, saudara. Cuma kenapa nggak ada kepastian? Kitanya yang salah. Nggak mau bersukacita. Satu kali ada kesaksian seperti ini, ada dari teman. Dia katakan ada temannya lagi di Amerika, sedang menghadapi di meja operasi, saudara ya. Jadi dia juga berdoa, dia percaya kepada Tuhan. Tapi satu kali Tuhan ngomong sama orang yang mau dioperasi ini, yang sakit jantung. Dia bilang, sesungguhnya kamu gak percaya sama aku. Tuhan bilang ya, dalam pertemuan itu. Dia bilang, kenapa? Kamu bersungut-sungut, kamu memang berdoa, tapi kamu gak pernah mengucap syukur kepadaku. Tapi ketika dia menyadari itu, matanya itu hanya tertuju kepada jantungnya yang sakit, sehingga membuat dia tidak bersungut-sungut. Ketika dia menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dia bersuka cita kepada Tuhan, maka saudara nggak jadi dioperasi. Saudara, ya, berkat ini terjadi apabila kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan ada Allah yang lain. Amin, saudara. Ya, makanya awali pagi dengan doa. Ya, ayo semangat. Sudah banyak juga jemaat Tuhan yang ikut doa pagi. Saudara, ayo ikut semangat doa pagi ya. Kemudian saudara yang berikutnya, Amsal 15 ayat 13 dan Amsal 17 ayat 22. Ayo kita baca ini. Amsal 15 ayat 13, sama-sama, 1, 2 ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi walaupun kita punya make up kita, gak ada duit ke salon, ibu-ibu gak usah merasa cemas. Dikatakan wajahmu lebih kinclong. Amin, saudara. Wah, itulah yang dikatakan inner beauty itu, ya, berseri-seri. Dikatakan mukamu bercahaya dan memberikan semangat yang tidak patah. Amin, saudara. Walaupun wajahnya ini dengan make up yang paling mahal, tapi kalau hatinya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, saudara bisa bedakan. Betul apa enggak? Nggak bisa dibohongi, saudara. Makanya Tuhan lahir untuk memulihkan sukacita itu, ya. Terus 17 ayat 22. Yuk. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Yuk, 1, 2 ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Siapa yang sedang sakit, mari bergembira. Amin. Tubuhku, sakitku sudah hilanglah, gitu. Amin. Satruku sudah hilanglah, sakit jantungku sudah hilanglah, gitu. Amin, saudara. Sukacita dikatakan membawa kesembuhan. Saya mau sampaikan dari segi kedokterannya, saudara ya. Jadi ketika kita bersukacita, bergembira, otak itu langsung mengeluarkan namanya dopamin dan serotonin. Dan itu akan membuat sel-sel darah kita, pembuluh darah kita akan terbuka. Ya, mata kita, peredaran darah kita akan lancar, saudara, sampai ke jari-jari, sampai semuanya. Sampai ke organ-organ tubuh. Itulah yang disebutkan, makanya disebutkan ayat ini memberikan kesembuhan. Amin, saudara. Ya, memberikan kesembuhan. Jadi ketika kita bersukacita, saudara, ini saudara, kita punya otak itu akan keluarkan hormon dopamin dan serotonin. Coba saudara senyum dulu. Kasih senyum dulu kiri kanan. Senyum dulu, katakan yang baik kepada kiri kanan. Ya kan? Saudara, kita juga bisa buat itu. Jadi kita juga bisa membuat sukacita dengan senyum sama orang. Amin, saudara. Kita akan halo. Kita membawa sukacita, kita pun sukacita, saudara. Ya. Nah, selanjutnya, Kisah Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Come on, kita baca ini. Ya. Kisah Rasul 16, ya, 1, 2 ya. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasung yang kuat. Kayak orang gila dibuat itu Paulus, ya. Terus, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah.
Dan orang-orang hukum mendengar mereka. Jadi mereka nyanyi nggak pelan-pelan, kuat-kuat saudara, bodoh amat menyanyi memuji Tuhan. Ya, terus akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau kasih kesaksian saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, teman kita. Ketika dia ada mau pergi ke pasar, mau belanja, dia dijambret. Ada jambret, jam-jam pagi ya. Ditarik seperti ini, akhirnya dia jatuh dan terseret. Selama 2 hari ya. 2 hari dia di ICU, 3 hari, selalu 2 atau 3 hari seperti itu ya. Dia di ICU dan pada waktu itu saya juga ikut melihat dan itu dia punya, kalau saya melihat monitor, layar monitor, nomor 2 dengan 3 itu berbicara oksigen di dalam sel-selnya sudah tidak ada lagi, sudah nggak ada. Saya pegang ini tangannya semua, no respon, ya, sudah dingin. Demikian juga hamba Tuhan yang lain. Kemudian pada waktu itu sebelum dibawa ke meja operasi, saya jumpai dokternya bersama ada teman satu lagi dan saya katakan, Pak Dokter, saya tahu memang dari segi medis kalau sudah orang sudah tidak, memang kalau lihat hasil scanningnya, otaknya itu sudah dilihat banyak pendarahan. Pendarahan terus mengalir dari sini, dari sininya, dari mulutnya. Saya bilang saya mengerti, tapi dokter, saya katakan begini, apabila nanti dia sudah masuk ruang operasi dan dia tidak jadi dioperasi, saya mohon jangan dihitung pembiayaannya. Saya katakan gitu ya. Karena kemudian pada waktu dia akan mau keluar masuk ini ruang operasi, di sini ruang ICU-nya. Kemudian saya bilang, kita semua hamba Tuhan doa kami semua. Dan doanya seperti Paulus ini saudara, nggak diam-diam. Sampai orang-orang berlarian lihat kami saudara, ya kan? Dia sudah udah gini, nggak tahu lagi, udah dicukur rambutnya, udah dibotain, ya kan? Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, masuk di ruang operasi. Kemudian kami udah jalan keluar di pintu keluar rumah sakit. Tiba-tiba keluarnya datang, ibu, bapak, tolong, kembali kasih dulu, masukkan dulu kepada suaminya. Karena rupanya ibu itu bangun, bayangkan saudara, ibu itu bangun, dia panggil anaknya, dan dia katakan, mama nggak mau dioperasi. Saudara lihat, amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian dokter yang saya ngomong tadi itu, di ruang itu, lewat dia. Saya bilang, Pak Dokter, betul kan Pak Dokter, nggak jadi operasi, saya bilang. Dan dia langsung dibawa ke ruang rawat inap biasa, saudara. Artinya, jangan bilang itu terjadi waktu Paulus dan Silas zaman dulu. Amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Firman Tuhan, sukacita hati yang penuh sukacita melahirkan apa saudara? Melahirkan pujian yang mendatangkan mujizat saudara. Apa mujizatnya? Dilepaskan dari ikatan belenggu apapun. Dan apa? Pintu-pintu gerbang itu terbuka. Mari kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Dan katakan, joy to the Lord. Natal berbicara saudaraku. Sukacita Natal turun ke dalam dunia. Dan itu hanya melalui kelahiran Yesus Kristus. Amin. Itulah Natal, berita sukacita. Saya harap semua saudara yang dengar ini dan seluruh jemaat di tempat ini, pulihlah sukacitamu. Amin. Harus praktek. Yuk tim boleh maju ke depan.
Sukacita Natal akan memenuhi kita dan jangan biarkan iblis atau dosa mencurinya dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami hendak bersukacita, kehadiran Tuhan bagi kami adalah untuk memulihkan sukacita itu dalam hidup kami, dalam nikah rumah tangga kami, bagi papa dan mama, di dunia kerja, di dunia para pemimpin kami Tuhan, supaya berkat itu tercurah, kesembuhan itu tercurah, mujizat itu tercurah, pertolongan itu tercurah, jawaban doa itu tercurah bagi kami. Sebab itu kami tidak akan memberikan luang lagi bagi dosa dan juga iblis untuk mencuri sukacita kami. Tetapi kami akan memelihara dengan sengaja hadirat Tuhan di dalam doa, baca firman dan ibadah kami. Berkati jemaatmu, berkati umatmu yang mendengar secara onsite maupun online dengan kasih karunia yang daripada Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin.